Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmi Wardah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Dika. Kira-kira hari ini Ibu ada kegiatan atau Ibu nggak sibuk hari ini Bu? Ada yang bisa saya bantu ya? Ini Bu, ada hal kecil nih ya yang mau saya tanyakan sedikit. Tapi kalau Ibu punya waktu nih, saya ingin berbincang-bincang sedikit ini Bu. Oke, boleh silakan. Jadi begini Bu, saya ingin mencari informasi dari Ibu. Selama ini kan Ibu menjadi kepala sekolah. Jadi selama Ibu memimpin terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana Ibu menangani kasus-kasus ataupun situasi di mana ketika Ibu mengambil keputusan ada hal-hal yang sama-sama benar, keduanya itu sama-sama benar. Bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan seperti ini? Bisa diceritakan sedikit? Prosesnya, Iya. proses waktu saya mengambil keputusan. Jadi Dika kan gini, ketika kita menjadi seorang pimpinan, keputusan yang kita ambil itu bukan lagi untuk diri kita, tetapi untuk guru kita, untuk siswa kita, dan untuk sekolah kita. Serta pertanggungjawabannya itu harus kita pertanggungjawabkan kepada dinas pendidikan kita. Jadi ketika ada kasus-kasus yang sama-sama benar, istilahnya sama-sama benar ini sesuai dengan peraturan, ini benar. Kemudian sesuai dengan kemanusiaan, ini juga benar. Nah, kita lebihnya memilih kemana, gitu kan, maksud tidak. Nah, kalau untuk keputusan mengambil keputusan seperti itu, saya lebih seringnya mempelajari dulu manfaat dan mudaratnya untuk ke sekolah kita bagaimana, untuk ke guru bagaimana, kemudian apa dampaknya untuk dinas pendidikan kita sendiri itu bagaimana. Kalaulah kasus ini sama-sama benar, kemudian kasus ini secara peraturan dia benar, secara kemanusiaan dia benar, maka saya akan ngobrol dulu, mengajak rekan-rekan guru seperti Dika dan kawan-kawan untuk kita duduk pakat sama, saling sama-sama memutuskan apa yang terbaik untuk kita bersama. Berarti intinya tadi cara Ibu mengambil keputusan, berarti Ibu memikirkan secara matang-matang dampaknya, gitu ya. Jadi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, gitu ya. Bagaimana melihat tadi peraturan benar atau salah, kemudian dirembukan kembali, gitu ya. Identifikasi permasalahannya. Baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, adakah prosedur atau langkah-langkah yang menurut Ibu paling efektif dalam Ibu mengambil keputusan antara permasalahan tadi yang benar dan benar, yang kedua-duanya itu benar? Kalau prosedur secara umum sih ada, tapi kalau secara khusus pun tidak ada, saya rasa. Itu tergantung situasi kasusnya. Apakah dia emergency atau begini, mana yang lebih kita dahulukan, itu saya dahulukan kalau mengambil keputusan. Kalau bisa saya tarik ulur, saya tarik ulur dulu. Karena apabila keputusan itu kita ambil dalam posisi sosial emosional kita tinggi, itu pasti akan keputusan itu akan berdampak pada muda. Saya seperti itu. Jadi ketika saya dalam posisi kontrol emosi yang tinggi, saya lebih tarik ulur dulu, saya pelajari dulu, saya bertukar pikiran dulu ke sesama kepala sekolah yang lain yang lebih senior atau ke rekan-rekan guru yang lain. Kemudian saya pahami dulu, saya pelajari kasusnya bagaimana. Berarti Tapi kalau yang untuk kasus-kasus emergensi dan memang memerlukan sikap
sikap kita yang sigap, itu saya akan putuskan. Kalau untuk kasus-kasus seperti yang Ibu sampaikan tadi, seperti dilema etika, itu kan kita lebih memikirkan dampak positifnya itu lebih banyak, manfaat atau mudaratnya, baru kita putuskan. Jadi dilihat dari kasusnya dulu ya. Kita simak kasusnya dulu, apakah kasus itu tergolong masih ringan ataupun terlihat emergensi gitu ya. Tergantung dari itu baru kita bisa mengambil keputusan. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, adakah jadwal tertentu dalam Ibu menangani kasus tersebut? Apakah selesai di tempat tersebut ataupun mempunyai jadwal yang lain dalam menyelesaikan permasalahan ini? Ya, itu dia tadi, tergantung situasi kasusnya. Kalau kasus yang emergensi, kita harus menyelesaikan langsung di tempat itu. Tapi kalau situasi kasus yang butuh, seperti kasus-kasus dilema etika, itu kan kita butuh jangka waktu lama untuk berpikirnya. Dan seperti orang mengatakan, kalau situasi lagi emosional, jangan coba untuk masuk ke dalamnya, ya kan? Nanti kita kan tarik ulur dulu, kita pelajari dulu. Setelah emosional mereda, baru kita putuskan, kita menyelesaikannya. Dan dari kasus itu saya coba melihat, gini, belajar untuk melihat apa yang tidak terlihat. Mungkin Deda selama ini ya tahu lah saya gimana kan. Makanya kalau Deda sering Deda menggebu-gebu nih atas kasus Deda, mungkin Deda kan ibu kok santai kali, tenang kali. Yaitu saya mencoba melihat apa yang tidak terlihat dulu. Saya pelajari dulu. Kalau memangnya emergensi, saya langsung berikan keputusan. Tapi kalau bisa saya pelajari, saya selami dulu, maka saya akan pelajari dulu. Karena apapun cerita, baik buruknya keputusan kepala sekolah itu pasti berdampak besar kepada rekan-rekan guru yang lain, kepada siswa, dan kepada dinas pendidikan tentunya. Berarti tadi keputusan yang Ibu ambil tadi harus dengan kepala dingin, seperti itu ya, pikiran yang matang-matang, yaitu dampaknya seperti itu, baru menarik kesimpulan. Kemudian Bu, apakah dalam Ibu mengambil keputusan ada faktor-faktor atau hal-hal yang membantu Ibu mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan? Tentu ada. Tentu kita dalam mengambil keputusan itu harus melibatkan banyak orang sih. Bukan jadi kita mengumbar aib ya. Tapi kan kita butuh, namanya dokter itu kan tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Butuh dokter lain. Sama seperti halnya kepala sekolah dan guru juga harus pintar-pintar lah dalam menyelesaikan permasalahannya, harus sering tukar pikiran, harus terbuka dengan pendapat orang lain. Saya seperti itu juga. Kalau misalnya ada masalah seperti ini, masalah tentang guru yang begini, masalah tentang sekolah yang begini, saya itu lebih sering bertanya dengan sesama kepala sekolah yang jam terbangnya atau masa kerjanya lebih banyak, yang lebih senior dari kita. Kemudian kepada Bapak Pengawas, kita libatkan juga. Bapak Pengawas pun bukan pengawas sekolah kita aja, tapi pengawas dari luar sekolah kita juga. Kita perlu menanyakan pendapat mereka, dan kalau perlu kita ngobrol juga dengan Bapak Ibu tadi. Nah, kita lihat dulu tingkatan permasalahannya. Kalau masalah itu sudah cukup hanya kita menyelesaikan dalam ranah lingkungan sekolah, maka itu akan kita selesaikan di sekolah. Kalau dengan sesama rekan sekolah, sesama guru, sesama murid itu kita tidak dapat, sesama pemimpin juga kita dan tukar pikiran itu tidak dapat, baru kita tuangkan kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain di dalam program masyarakat 3S misalnya seperti itu. Atau misalnya sampai situ pun tidak bisa juga, ya terpaksa nih dengan berat angka, dengan rasa malu-malu kita ceritakan kepada Bapak Pengawas. Biasa sekali pengalamannya ya Bu ya. Jadi tadi intinya Ibu adanya kolaborasi, ada berdiskusi baik dengan pihak sekolah ataupun nanti kalau perlu dengan teman-teman guru atau kepala sekolah ataupun yang lebih tinggi yang lebih berpengalaman, pengalaman lebih gitu ya. Baik, jadi pertanyaan terakhir ini Bu, dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, ada pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan? Pembelajaran kita dari sikap kita dalam pengambilan keputusan yang banyak tentunya.
harus lebih memikirkan efek dampak positif dan negatifnya dari keputusan yang kita ambil. Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu kita harus memikirkan dulu matang-matang ini, banyak mudaratnya kah atau banyak manfaatnya. Kalau misalnya lebih banyak manfaatnya, maka kita akan ambil keputusan itu. Tapi misalnya lebih banyak mudaratnya, ya jangan diambil keputusan itu. Satu lagi, misalnya keputusan yang udah kita ambil itu udah kita pikirkan matang-matang, udah kita pikirkan secara manfaat dan mudaratnya. Memang menyatukan ragam kepala ini kan tidak mudah. Terkadang keputusan yang kita ambil menurut kita sudah baik, tapi masih ada juga salah di mata orang-orang yang tidak mengerti dan tidak bisa melihat apa yang tidak terlihat. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi lagi-lagi saya dalam mengambil keputusan belajar, mencoba melihat apa yang tidak terlihat, mempelajari dulu sebabnya, akibatnya. Jadi memikirkan matang-matang ya, apa keputusan yang kita ambil tadi, jangan sampai keputusan yang kita ambil merugikan orang lain seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah berbagi pengalamannya pada hari ini. Jadi besok-besok mau belajar lagi dengan Ibu terkait pengambilan keputusan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk saya pada hari ini. Jadi gini Bu, pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang nih dengan Ibu terkait saya mau memperoleh informasi ataupun pengetahuan bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan sebagai pemimpin ya Bu ya, sebagai kepala sekolah. Berapa tahun udah ini Bu ya lamanya? Lebih kurang 4 tahun. Jadi Bu ini selama 4 tahun ini jadi pastinya punya pengalaman gitu Bu ya dalam mengambil keputusan. Jadi Bu ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya ajukan terkait kepemimpinan Ibu dalam mengambil keputusan. Boleh Bu ya? Boleh. Baik Bu, yang pertama, jadi ini selama Ibu memimpin menjadi kepala sekolah, ini tentunya Ibu punya tidak permasalahan misalnya antara dua hal yang sama-sama benar yang harus diambil untuk keputusannya. Pernah Bu? Pernah ya. Jadi bisa Ibu ceritakan seperti apa pengambilan keputusan Ibu dalam Ibu mengambil keputusan yang mempunyai dua hal yang sama-sama mempunyai nilai yang benar gitu, diambil pun benar, kalau tidak diambil juga benar, seperti itu. Bisa Ibu ceritakan? Jadi seperti ini, contohnya ketika awal pendaftaran murid baru kemarin, jadi ada salah satu murid yang mendaftar kemarin yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya saya terima dia, itu hak dia untuk sekolah di sini. Tapi di satu sisi kalau saya tidak terima dia, sebenarnya saya benar juga karena di sekolah kami memang bukan untuk anak berkebutuhan khusus. Guru-gurunya pun kan tidak memiliki pengalaman khusus untuk mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada dilema antara kita terima atau tidak. Iya, berarti kalau bisa saya garis bawahi, jadi dilemanya seperti itu Bu ya. Ada permasalahan seperti itu ya. Jadi ada anak berkebutuhan khusus masuk ke mari mendaftar Bu ya. Kalaupun diterima benar, itu haknya memperoleh pendidikan gitu Bu ya. Kalaupun tidak diterima, ada benarnya juga karena di sekolah ini tidak menyediakan guru yang mempunyai skill khusus gitu ya untuk mendidik anak berkebutuhan khusus gitu ya. Berarti itu dilema Bu ya. Nah, dalam dilema tersebut, jadi itu adanya dilema etika berarti namanya Bu ya. Kepentingan yang nilainya kedua-duanya benar, diterima pun benar, tidak diterima pun nanti jatuhnya benar juga gitu Bu ya. Baik, jadi dalam dilema Ibu seperti itu tadi ya, seperti yang Ibu ceritakan, ada tidak langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi dilema seperti itu?
Jadi langkah-langkah yang saya ambil yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua melihat siapa saja yang terlibat. Jika diperlukan, saya akan bermusyawarah dengan guru-guru atau dengan pengawas serta komite sekolah. Baik, berarti adanya kolaborasi Bu ya, adanya kerjasama ya antara seluruh pihak sekolah gitu Bu ya, guru, kemudian orang tua, komite ataupun pengawas Bu ya. Baik, nanti di sini ada kolaborasi Bu ya dalam Ibu mengambil langkah-langkah. Nah, berikutnya Bu, dalam mengambil langkah-langkah tersebut, adakah ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Tentu ada tantangan yang saya hadapi, contohnya seperti kasus yang tadi, di mana orang tua murid ini kadang-kadang dia tidak terima bahwa anaknya ini berkebutuhan khusus gitu, itu kita bilang berkebutuhan khusus. Jadi kita harus mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, baik, berarti intinya dilihat tantangan Ibu tadi ya, bagaimana mengambil keputusan yang kedua-duanya itu yang merupakan keputusan terbaik itu Bu ya, yang dua-duanya tidak merugikan kedua belah pihak gitu ya. Baik Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, adakah jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikan dilema tersebut? Apa ada jadwalnya itu, apa langsung menyelesaikan permasalahannya itu di tempat atau bagaimana? Tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dilihat lagi kasusnya, jika kasusnya itu tidak berat bisa langsung diselesaikan. Tapi kalau kasusnya itu berat, kita akan lakukan musyawarah bersama guru-guru dan komite untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, berarti kalau tidak ada jadwal khusus gitu ya, kalau masalahnya itu masih ringan, bisa Ibu selesaikan sendiri gitu Bu ya, langsung ya. Tapi kalau masalahnya itu lumayan mendesak gitu, berarti Ibu kembali lagi ya, bermusyawarah, kemudian berdiskusi dengan pihak-pihak guru gitu ya, komite ataupun dengan pengawas sekolah gitu Bu ya. Baik, berikutnya Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor yang membantu saya tentu ada, seperti guru, komite ataupun pengawas. Berarti faktornya kembali lagi ke pihak-pihak yang terkait gitu ya, baik guru, orang tua murid gitu ya, komite ataupun pengawas. Berarti kembali lagi ke adanya berdiskusi atau musyawarah gitu ya. Baik Bu, nah jadi terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika ini, antara yang benar dengan yang benar? Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil adalah ketika kita mengambil keputusan, kita harus memikirkan matang-matang agar tidak merugikan pihak manapun. Berarti dalam mengambil keputusan intinya kita harus memikirkan secara baik-baik, secara matang-matang ya, terhadap apa keputusan yang kita ambil gitu ya, agar tadi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan gitu ya. Baik, terima kasih sekali Bu ya, luar biasa sekali pengalamannya. Jadi hari ini Ibu sudah berbagi dengan saya terkait pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan gitu ya. Terima kasih sekali Bu ya. Ya Bu, sekarang saya sudah selesai. Terima kasih Mbak Ibu. Assalamualaikum ya Bu.